gue sih ya cuma jadi anak motor aja. Dari anak motor gue suka lihat-lihat modifikasi kan. Yang namanya airbrush itu jauh dah dari keinginan gue sebenarnya. Di situ gue main nongkrong sana sini ya, pada suatu saat gue ketemu sama teman yang suka airbrush. Gue dari dulu tuh yang namanya ngecat airbrush doang yang belum gue bisa. Situ gue taunya ngecat polos teknik-tekniknya airbrush itu gue belum tahu. Saat itu gue lihat dia bikin airbrush itu grafis, gue lihat kan, wah kayaknya seru nih. Nah di situ gue minta ajarin, gue pelajarin, nah gue ngerti. Saat itu gue ajak dia gabung buat jadi klien gue, dan dia mau. Situ gue buka airbrush. Saat gue airbrush gue juga belum ngerti banget tuh yang namanya airbrush gimana, detailnya grafis gimana. Setelah itu lama kemudian gue tahu. Terus makin lama gue hobi, gue senang, gue pelajari lebih mendalam, ya jadi kehidupan sehari-hari gue aja gitu. Didit Triwahyudi, seorang pemuda yang pekerja keras di usianya yang masih sangat muda, yaitu berumur 22 tahun. Hingga kini, Didit tinggal bersama istrinya dengan 1 orang anak di sebuah rumah yang sederhana di daerah kota Bekasi Utara, tepatnya di Kecamatan Tarumajaya. Kenapa lu memilih airbrush ini sebagai wadah mencari nafkah lu? Awalnya sih ini bukan bagian wadah dari penghasilan gue ya, pencarian nafkah. Berhubung yang namanya gue kerja nggak suka disuruh-suruh, gue udah jerak yang namanya kerja sama orang lain. Dari gue jadi mekanik punya bos, tukang bubut gue punya bos, jadi sales gue punya bos. Gue males, capek kerja suruh-suruh, harus bangun pagi, pulang sore, pulang malam. Ketimbang airbrush, semut-mutnya kita kerja. Di situ gue lihat cara kerjanya lebih enak daripada kita kerja di pabrik. Lebih baik gue ngambil airbrush. Dari segi keuntungan juga lumayan kan, kerjanya nggak terlalu berat. Sampai saat ini gue lakuin untuk jadi pencarian nafkah gue aja. Oktaviani, wanita yang berumur 20 tahun ini, adalah perempuan yang sudah hadir di dunia Didit selama 2 tahun usia pernikahan mereka. Ia adalah wanita di balik kerja keras seorang Didit Triwahyudi. Didit ini sebagai seorang airbrush. Sosok Didit menurut saya Dari airbrush atau dari seorang ayah gitu. bertanggung jawab sih ya. Dia juga otomatis nggak kabur juga. Airbrushnya juga dari pekerjaannya juga asik sih ya. Saya senang juga ngelihatnya. Sekarang, waktu dulu sih enggak. Waktu dulu masih baru-baru dia terjun ke dunia airbrush, saya itu nggak suka. Saya tuh nggak mau dia terjun di dunia, kemudian kerja sama orang aja, dapat gaji tetap kan, dapat pengalaman juga, tapi dia juga nggak mau sih.
Dia maunya kerja sendiri, penghasilan sendiri. Seneng sih sama pekerjaan dia, sama dia juga. Menurut gak dididik gak sih kalau anak-anak? Kalau anaknya gimana? Sayang, asalkan jangan dibuat. Sayang sih, cuman dia jarang pulangnya telat, jarang gendong, sayang nunjukin rasa sayangnya dia, cuman sibuk sama dunianya dia aja. Haji Agus Mastur, laki-laki berumur 56 tahun ini adalah ayahanda dari Didit Triwahyudi. Ia adalah pria yang telah mengenalkan Didit kepada dunia tentang bagaimana agar Didit menjadi pria yang sayang terhadap keluarga. Serta ia juga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada anaknya agar selalu berkarya pada pekerjaan yang anaknya putuskan. Didit itu memang orangnya lain sendiri ya dibanding kakak-kakaknya. Dia tuh orangnya agak urakan, tapi dia punya prinsip gitu ya. Dari kecil juga dia beda sekali dengan yang kakak-kakaknya. Nah kebetulan dia suka ngetrek itu. Sempat juga orang sebagai orang tua khawatir ya kan, karena anaknya ngetrek takut ada apa-apa. Memang akhirnya apa yang ditakutkan pernah terjadi, sampai kakinya patah. Kebetulan pada waktu kakinya patah, ibunya udah nggak ada. Maaf ya, Bapak cengeng ya? Iya. Tapi Bapak berpikir, ya coba kita lihat ke depannya bagaimana. Ternyata ya alhamdulillah ketemu dengan Pak Sam, dia berteman, terarah, ya kan. Yang tadinya khawatir gitu jadi berandalan gitu, ternyata terarah. Underground dikomunitasin dia, dibawa-bawa bunker-bunker ini, dibawa-bawa bunker itu di Bandung, gak usah jauh-jauh. Masa kita nggak bisa? Makanya gue bilang bagus nih kalau ada komunitas nih, gue berani ngomong udah. Nah, kalau ini kan Iya nanti kalau ibaratnya seni orang juga kan komunitas, kalau ini. ya itu yang belum diakui Seni, kan? belum diakui juga Sebetulnya, dengan iya. seni, nggak diakui. Padahal mau bidang seni. Nah ini kan seni semuanya. Ini Masuknya ke air seni brush itu sebetulnya. kan bisa semuanya di mana-mana lah. Kalau kaos kan istilahnya, kalau buat lukis kan bisa sih bisa, cuma kan nggak sedetail apa yang kita bisa. Nah kalau ngomongin masalah lukisan, gue juga pelukis. Tapi gue nggak mau ngaku aja. pelukis ibarat pelukis modern udah. Iya kita kan pakai teknologi. Ya lah. Syam Kusnadi, laki-laki kelahiran 1977 ini adalah laki-laki yang sangat berperan penting dalam karir Didit Triwahyudi. Ia adalah laki-laki yang mengajarkan bagaimana Didit pertama kali terjun ke dalam dunia airbrush. Lukisan ini saya buat dengan menggunakan lidi, catnya Rembrandt. Lukisan ini dibuat pada tahun 1999. Cuma bulannya saya lupa. Nah, kalau yang ini saya menggunakan media gambar memakai alat pensil. Ini gambar istri saya. Ini saya buat tahun 2002 bulan Januari. Menggunakan pensil Faber-Castell bareng dengan gambar titik amal ini. Saya menggunakan Faber-Castell juga pensil warnanya tahun 2002
itu di bulan Agustus. Nah kalau yang unik, saya menggunakan cat akrilik Revice. Itu tahun 2004 saya menggunakan jari. Ini lukisannya. Terus terakhir saya berkecimpung di bidang airbrush mulai tahun 2004 awal, udah berkecimpung, mulai bergerak di bidang airbrushnya. Dan saya coba membuat di kanvas lukisan nenek istri saya itu tahun 2005. 2005 sampai saya beralih. Setelah saya mencoba semua, saya beralih yang sekarang ke media, berkecimpung di bidang bisnis otomotif. Itu jatuhnya ke motor, mobil dan sebagainya. Nah ini awalnya. Nah itu dari lukisan hingga akhirnya sekarang berkecimpung di bidang bisnis otomotif lah. Itu kan ibaratnya sekarang kerja bebas bang. Yang mau bertahan apa sih bang? Lu nggak kayak orang-orang lain bakal kerja di luar. Lu mau Yang apa bertahan? membuat saya bertahan karena pertamanya sifat saya kan udah di media seni. Nah, otomatis saya bertahannya di bidang seni itu karena menurut saya airbrush itu seni yang melakukan dengan cara alat teknologi dengan kecepatan yang tinggi dan bisa membuat gambar itu semakin hidup dan semakin cepat. Dan yang lebih bagusnya lagi di bidang airbrush itu menurut saya bisa lebih detail. Yang bisa lebih detail. Airbrush itu menurut saya begitu. Tapi misalkan ada orang yang menawarkan kerjaan lain nih bang, selain airbrush, mau nggak bang? Kayaknya kalau saya pribadi enggak, tetap di bidang. Alasannya bang? Alasannya karena saya emang dari dulunya senang seni aja. Langsung aja. Menurut gue sih kalau bertahan, gue cinta di kerjaan ini. Gue udah betah, gue udah merasa puas, nyaman aja gitu yang gue lakuin untuk pekerjaan airbrush ini. Dan gak banyak beban lah ibaratnya yang gue jalanin ketimbang yang udah gue lakuin yang lalu-lalu. Di sini udah nyaman, sini ada tempat gue. Ke bidang dijatuhkan ketumpakan ke motor ini, pandangan masyarakat positif banget. Karena kenapa? Dari awal pun saya bilang ini buat ngurangin ini juga, buat ngurangin apa istilahnya curanmor. Karena otomatis kan motor bertanda, istilahnya motor ini lain dari yang lain. Nomor satu. Nomor duanya itu masyarakat lebih respect karena mengurangi pengangguran. Apa sebenarnya ya mungkin seperti itu kan, kayak kalau seandainya motornya hilang atau apa kan bingung. Kayak kalau seandainya kita buat melacak ya, misalnya motornya hilang ya kan, emang di STNK warnanya hitam misal ya, ini pas kondisi hilang ini kan motornya airbrush ya kan bingungnya di situ polisi berlacak. Oke, plat nomor sama kan tampilannya malah lain. Sebenarnya sih kita sebelum tahap pengecatan, dia kan datang ke bengkel. Kita awalnya tanya dasarnya dia di surat-surat motornya dia itu warnanya apa. Kita sih menyarankan ikuti warna standar pabrik sesuai yang tertera di surat kendaraan. Dia bilang apa, memang sebenarnya ada pasalnya yang apa kita berhak untuk menilang kendaraan bermotor di airbrush karena kan tidak sesuai dengan STNK, warna di STNK dengan warna di kendaraan bermotor. Ya gue sih buat berusaha sendiri, gue udah asik aja kan di airbrush.
gue juga bisa nunjukin pada orang-orang yang berdasi, pemerintah sekalipun, kalau gue bisa sukses. Nggak harus punya titel sekolah tinggi. Pada dasarnya kita cuma mengandalkan seni, tapi kita bisa maju. Gue yakin itu, gue bakal bisa maju tanpa harus sekolah tinggi. Dan gue juga bakal tunjukin seni airbrush bisa bongkar mata dunia untuk di Indonesia ini ya. Saya melihat seni airbrush itu di Indonesia seperti apa baiknya. Time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving